STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih berada di bulan yang penuh berkah ini. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Allah Jalla Jalaluh memberikan kenikmatan kepada kita, anugerahnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan bagaimana tilawah Al-Quran, masih bisa menahan bagaimana hawa nafsu kita, masih bisa memberikan kekuatan kepada kita, mendirikan qiyamul lail, bersedekah, dan seterusnya. Tentunya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya adalah taufik dan hidayah daripada Allah tabaraka wa taala. Betapa banyak orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan keluangan waktu kepada mereka. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada mereka kesehatan. Masih mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masih diberikan kesempurnaan lisan untuk berucap. Kesempurnaan mata untuk memandang, kaki dan seterusnya. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang belum maksimal menggunakan kenikmatan dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam ketaatannya. Padahal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada di dalam bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Apa saja yang kita kerjakan berupa amalan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Banyak yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan yang penuh barakah ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk mengerjakan berbagai macam amalan kesolehan. Dan Allah juga memberi fasilitas kepada kita kemudahan untuk beramal kebaikan tersebut dengan apa? Di mana Allah subhanahu wa ta'ala membelenggu syaitan-syaitan yang membisiki, yang menggodai hamba-hambanya dalam berbuat kemungkaran. Dan bulan yang penuh berkah ini, ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah, Allah juga membuka pintu surganya selebar-lebarnya, membuka pintu pengampunannya,
Maka kalau ada di antara kita yang sudah memasuki ke dalam bulan Ramadan ini, tetapi tidak menggunakan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, tidak menjadikan fasilitas-fasilitas yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita ini sebagai sarana untuk menambah pundi-pundi amalan kebaikan kita, menambah bekal-bekal perjalanan kita menuju akhirat kelak, maka kita sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, adalah bulan untuk menjadikan kita melatih diri kita, melatih amalan kita, melatih fisik kita, melatih jiwa kita, mental kita. Untuk apa itu semuanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Di antara tujuan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan kepada kita adalah agar ketika kita selesai dari bulan Ramadan ini, keluar kita dari bulan Ramadan ini, kita memiliki sebuah tingkatan yang namanya ketakwaan. Maka sebelum kita mendapati tingkatan ketakwaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih diri kita terlebih dahulu. Dan pelatihan-pelatihan seperti ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Bagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa. Dan puasa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah salah satu sarana untuk melatih diri kita, baik itu di dalam hal harta kita, dalam hal jiwa dan mental kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana pelatihan puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga pelatihan ibadah puasa ini untuk mencapai tingkat ketakwaan ini juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kaum-kaum sebelumnya, kepada umat-umat sebelumnya. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar selesai kita dari Ramadan, ya, kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih, kita menjadi jiwa-jiwa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara makna ketakwaan adalah kita tunduk, kita patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara buah ketakwaan adalah dengannya kita mengikuti, mematuhi setiap rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, misalkan seperti berpuasa, waktu sekian kamu harus berhenti makan dan minum. Kita patuh, kita ikuti, kita laksanakan. Kemudian lagi dijelaskan bahwasanya waktu sekian kita harus sudah boleh untuk berbuka puasa. Dan kita juga patuhi, kita ikuti. Karena inilah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk mencapai sebuah derajat yang namanya ketakwaan. Kita tunduk dan patuh.
Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengkhabarkan jam segini kamu sudah boleh makan, kita makan. Jam segini kamu nggak boleh makan dan minum lagi. Maka kita nggak boleh makan dan minum lagi. Kenapa ini kita lakukan jamaah sekalian rahmatullah Allah? Karena rasa patuh kita, tunduk kita terhadap syariat Allah. Dan inilah buah di antara ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah bahwasanya kita mendengar ajakan-ajakan dan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka ketika kita dikhabarkan bahwa Ramadan merupakan bulan Al-Quran, maka kita juga ikut tunduk, patuh, melaksanakan terhadap apa yang telah disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan diantaranya adalah kita untuk memperbanyak tilawatul Quran di bulan Syahrul Quran. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana para sahabat terlebih dahulu mereka mengkhatamkan Al-Quran, berlomba-lomba dalam mengkhatamkan Al-Qurannya. Mungkin di antara kita tidak mampu menandingi ataupun menyamai dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Akan tetapi paling tidak Ramadan kita, bulan yang penuh berkah ini, tilawah Al-Quran kita lebih banyak daripada bulan-bulan selain Ramadan. Kalau mungkin di luar Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 bulan sekali mungkin. Maka di bulan Ramadan minimal 1 bulan sekali kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Atau mungkin di luar Ramadan kita mungkin 1 minggu hanya membaca 1 juz daripada Al-Quran. Maka kita berusaha di bulan Ramadan, yang di bulan Al-Quran ini, kita berusaha untuk meningkatkan yang tadinya 1 bulan 1 juz, mungkin selama Ramadan 1 bulan ini kita bisa menuntaskan 5 juz, 6 juz dan seterusnya. Ada peningkatan amal ibadah kita ketika kita berada di bulan yang penuh berkah ini. Inilah wujud ketaatan kita, ketundukan kita terhadap syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah. Kenapa Ramadan disebutkan sebagai bulan pelatihan? Karena hakikatnya ketika kita sudah dilatih, digembleng sebulan penuh di bulan Ramadan, yang puncaknya adalah kita mendapatkan sebuah kedudukan, yaitu yang namanya ketakwaan. Maka ketika ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kedudukan ketakwaan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah sesuatu amalan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan ketika kita berjuang mendapatkan kedudukan tersebut. Kalau di bulan Ramadan kita mungkin membaca Al-Quran hanya sekali khatam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan setelahnya kita dengan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah mendapatkan derajat ketakwaan tersebut, maka sudah tentu bulan-bulan seterusnya kita nggak bisa lagi
hanya mengkhatamkan sebulan hanya 1 juz. Harus ada peningkatan dan seterusnya. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah predikat ketakwaan, nggak mungkin lagi amalan yang kita lakukan merupakan amalan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Harusnya adalah amalan yang lebih tinggi. Seperti ibadah puasa misalkan. Di Ramadan kita dibiasakan untuk menahan haus, menahan lapar, ya. Menahan hawa nafsu kita, menahan mata kita, pandangan kita, lisan kita untuk berucap yang tidak baik. Menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang fahisyah, yang buruk misalkan. Kemudian membiasakan diri kita untuk tilawah Al-Quran, membiasakan diri kita untuk mendirikan qiyamul lail, membiasakan diri kita untuk bersedekah, berinfak dan seterusnya. Maka kita harapkan bahwa setelah berlalunya Ramadan, amalan yang biasa kita lakukan juga kita terapkan di bulan-bulan setelahnya. Kita ketahui bahwa setelah Ramadan, puasa Ramadan, setelahnya ada bulan yang memerintahkan kita juga untuk berpuasa. Di antaranya adalah 6 hari puasa Syawal. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittatan min Syawal, faka'annahu kana yasumud dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan kana kasumud dahr, seakan-akan dia berpuasa seperti puasa setahun penuh. Kalau kita logikakan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita berpuasa sebulan Ramadan penuh, kemudian kita tambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya yang kita dapatkan adalah seperti kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Ada nggak di antara kita yang nggak mau seperti ini? Sama seperti pekerjaan sehari-hari kita misalkan. Kalau kita mungkin ada di antara yang kerja kantoran, kita diberi tugas untuk mengerjakan sebuah proyek selama 1 bulan ditambah 1 minggu ataupun ditambah 6 hari misalkan. Ya. Kita kerjakan 1 bulan penuh ditambah 6 hari, tapi gaji kita setahun langsung dirapel. Ada nggak yang nggak mau seperti ini? Pasti semuanya mau. Kerja sedikit sebentar, tapi gajinya banyak. Nah, ini seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita. Kita puasa Ramadan penuh 1 bulan, kemudian ditambah 6 hari setelah Syawal, maka Allah gajikan kita dengan pahala seperti puasa setahun penuh. Subhanallah. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas lain, seperti puasa Senin Kamis misalkan. Ini adalah dalam rangka melatih amalan-amalan yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan. Ada juga yang namanya puasa Ayyamul Bait, ya, puasa 3 hari setiap bulannya, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abi Dzar radhiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, "Idza kunta tasumu 3 ayyam min kulli syahr, fasumu 13 wa 14 wa 15." Jika engkau, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, ingin berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, maka hendaklah kamu berpuasa pada tanggal 13,
kemudian tanggal 14, dan kemudian tanggal 15. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Ya, pada bulan Dzulhijjah. Dan juga ada nama puasa yang kita kenal dengan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'a dan Ashura. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas-fasilitas kepada kita untuk mengumpulkan amal ibadah kita, untuk membiasakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama Ramadan dan kemudian kita terapkan kembali di bulan-bulan selain Ramadan. Hal ini ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah adalah dalam rangka untuk mempertahankan tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika amalan di bulan Ramadan kita sudah kita maksimalkan semaksimal mungkin, semampu kita. Di bulan Ramadan kita telah banyak berinfak, telah banyak bersedekah, telah banyak menahan mata kita, telah banyak menahan lisan kita, menahan hawa nafsu kita, menahan hal-hal yang membuat diri kita mengurangi pahala puasa kita. Kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Akan tetapi di luar Ramadan kita kembali seperti sedia kala. Seakan-akan kita belum menerima pelatihan, seakan-akan kita belum menerima tempahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa rasakan kaum muslimin rahmatullah. Jangan-jangan amalan yang kita lakukan selama Ramadan bukan amalan yang mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan, akan tetapi sebaliknya. Ketika Ramadan kita bersemangat mengamalkan sebuah amalan saleh, kita qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah, infak dan seterusnya. Setelah berlalunya Ramadan, sedikit demi sedikit, sehari demi sehari amalan tersebut kita tinggalkan. Maka kita bisa merasakan bahwa didikan kita, pelatihan kita selama Ramadan merupakan pelatihan pendidikan yang gagal. Kita bisa merasakan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oh, selama Ramadan kemarin saya banyak seperti ini, berbuat seperti ini. Setelah Ramadan berlalu, kita melihat, oh, ada ketakwaan yang meningkat dalam diri saya. Ada amalan yang bisa saya pertahankan selama di luar Ramadan. Maka mudah-mudahan itu menjadi amalan soleh kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal kebaikan kita yang nantinya akan kita petik di yaumil qiyamah kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak fasilitas-fasilitas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan yang penuh berkah ini. Banyak waktu-waktu mustajabah doa. Ketika sahur misalkan, adalah waktu-waktu istijabahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu salat malam, qiyamul lail, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa sepertiga malam tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberi khabar, adakah di antara hambaku yang meminta, maka aku akan berikan. Adakah di antara hambaku yang meminta pengampunan, beristighfar, maka aku ampunkan. Terlebih di bulan Ramadan, kita giat melakukan qiyamul lail.
di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an, kitab suci yang selalu kita baca. Ketika berbuka puasa, di sana ada lagi waktu-waktu mustajabnya doa. Bahkan tidurnya kita di siang hari ketika berpuasa juga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai sebuah amalan kebaikan. Banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akan mungkin sedikit di antara kita yang sadar akan melakukan kebaikan-kebaikan, fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala telah tawarkan kepada kita. Ramadan juga disebutkan dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Banyak orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah kebaikan, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka kita kaum muslimin yang dirahmati Allah juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh merugi orang-orang yang mendapati Ramadan. Sungguh merugi orang-orang yang Allah berikan kesempatan masuki di dalam Ramadan, kuat jasadnya, fisiknya, diberikan kesehatan untuk menjalankan Ramadan. Tsumman salakha minhu, kemudian berlalunya Ramadan daripada dia menghabisi bulan-bulan di bulan Ramadan tersebut. Sampai Ramadan tersebut berakhir, keluar dari bulan Ramadan, falam yughfirlah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Rugi, kata Rasulullah. Sungguh merugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam Ramadan, melakukan amalan ibadah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah di bulan Ramadan, dia tidak melakukannya. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukannya. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, akan tetapi dia tidak memanfaatkan kesehatan tersebut untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukannya. Tsumman salakha minhu, sampai Ramadan tersebut berlalu daripada dirinya, selesai Ramadan tersebut, dia tidak ngapa-ngapain sampai Ramadan tersebut berakhir dalam keadaan, kata Rasulullah SAW, falam yughfirlah, dosa-dosanya tidak diampuni, amalan-amalan ibadahnya tidak terkumpul dengan semaksimal mungkin. Allah sudah siapkan fasilitas sebanyak mungkin, kemudahan sebanyak mungkin, tapi kita tidak memanfaatkannya. Allah sudah siapkan bahwa Ramadan sebagai bulan pengampunan, tapi kita tidak memohon ampun kepada Allah. Allah tidak memberikan, kita tidak menjadikan Ramadan ini sebagai bulan memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan kita. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sisa waktu kaum muslimin rahmatullah, beberapa hari ke depan ini sebelum Ramadan meninggalkan kita, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, nyawa, bernafas dengan mudah, kesehatan, kekuatan melakukan amalan kebaikan, maka maksimalkanlah sisa waktu Ramadan yang masih Allah berikan kepada kita ini, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini, untuk betul-betul memohon ampunan Allah, untuk betul-betul mengumpulkan pundi-pundi kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha agar kita betul-betul mendapatkan derajat ketakwaan sehingga selesai daripada Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang faz,
hamba-hamba Allah yang menjadi pemenang, yang beruntung. Kita tidak tahu, ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah. Hari ini kita mungkin masih diberikan kesempatan oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan lisan yang lancar untuk beristighfar, untuk bertilawah kepada bertilawah Al-Quran. Mata yang masih bisa memandang mushaf Al-Quran, tabarakallah. Kita tidak tahu apakah besok Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan tersebut kepada diri kita. Kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa merasakan lisan kita untuk bisa membaca kalam-kalam Allah. Kita tidak tahu kaum muslimin dan rahmatillah Allah, apakah kita besok masih bisa merasakan bagaimana Allah memberikan pelatihan berpuasanya kepada diri kita. Satu detik pun yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita kaum muslimin dan rahmatillah Allah, maka sudah seharusnya kita memaksimalkan waktu tersebut dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita, taufiknya kepada kita, kemudahan-kemudahan nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah kita, menerima amalan-amalan soleh kita, qiraah kita, sedekah kita, dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan ini di dalam mencapai ketakwaan dan keimanan kita lebih meninggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa kami nasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadikan amal soleh pada diri kita semuanya masing-masing. Kita cukupkan kajian kita, nasihat kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.